Di depan keluarga menantu, saya dipermalukan. Dan kebenaran brutal akhirnya terbongkar. Itu kalimat yang berputar dalam kepala saya sepanjang hari sebelum undangan makan malam itu. Bukan karena saya haus akan konfrontasi. Sebaliknya, saya selalu memilih jalan tenang. Tetapi karena undangan itu membawa sesuatu yang lebih rumit, sebuah ujian yang saya rancang sendiri. Nama saya Ara, saya ibu tunggal dan saya bekerja sejak anak saya masih kecil. Dari menjadi sekretaris yang mengurus tumpukan dokumen dan telepon berderet, saya belajar, mengasah, dan naik sedikit demi sedikit sampai pada posisi yang dulu hanya saya impikan, Regional Director. Itu bukan hadiah, itu hasil puluhan jam kerja, keputusan-keputusan sulit, dan pengorbanan yang tidak terlihat oleh banyak orang. Markus, putra saya, yang kini berusia 35 tahun, tumbuh melihat saya pulang larut, melihat saya menabung, melihat saya menolak bantuan yang saya anggap akan membuatnya tergantung pada orang lain. Saya ingin dia mengerti harga diri yang lahir dari usaha sendiri. Tapi momen-momen itu, perjalanan dan perjuangan yang rahasia itu justru menimbulkan dilema baru. Ketika Markus jatuh cinta dan menikah dengan Simone, saya menyadari satu hal. Keluarga barunya menilai dunia dengan ukuran yang berbeda. Mereka memandang orang melalui label, barang, dan sinyal status. Saya melihat itu berulang kali dalam percakapan singkat, dalam tatapan yang menggunakan kemewahan sebagai kacamata. Saya tidak ingin Markus berubah karena pameran atau karena orang-orang yang mengukurnya dengan meteran dompet. Jadi, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sulit dan kontroversial. Saya akan datang ke makan malam keluarga menantu sebagai bukan diri saya yang biasa. Bukan dengan tas branded berwarna hitam yang saya belikan sendiri setelah promosi. Bukan dengan jam tangan yang sebenarnya hadiah kenaikan jabatan 3 tahun lalu. Saya sengaja memilih pakaian yang terlihat sederhana. Saya memotong labelnya, saya memilih sepatu yang tidak terlalu mencolok. Alasan saya sederhana dan berat sekaligus. Ingin melihat siapa yang benar-benar akan berada di sisi Markus ketika apa yang nyata tentangnya bukan sekedar tampilan luar. Saya tahu ada risiko moral di balik itu. Saya sadar saya sedang berbohong, walau tujuannya bukan untuk merugikan, melainkan untuk menguji. Saya sudah menimbangnya berkali-kali malam-malam sendiri, membayangkan skenario. Bisa saja mereka ramah, bisa saja mereka sopan, bisa saja semuanya berjalan biasa. Bisa juga mereka mempermalukan. Saya siap menghadapi konsekuensi dari pilihan itu. Saya tidak bermaksud menjatuhkan mereka sebagai orang. Saya ingin menunjukkan, dengan cara yang tajam namun elegan, bahwa martabat tidak bisa ditawar dengan recehan belas kasihan. Sebelum saya melanjutkan, satu hal kecil. Kalau kamu suka cerita-cerita nyata yang menyingkap kebenaran tak terduga, tekan subscribe dan tinggalkan komentar. Aku bersedia berbagi lebih banyak jika cerita seperti ini menyentuhmu. Malam itu, Markus menjemput saya tepat waktu. Dia terlihat cemas, mengulang beberapa kali. "Mah, apa kamu yakin? Ini keluarga Simone. Mereka agak berbeda." Saya bisa merasakan denyut kecemasannya, campuran antara malu dan kekhawatiran. Dia meminta satu hal sederhana, jangan buat dia malu. Saya memegang tangannya selama beberapa detik, merasakan jari-jari yang dulu kecil itu kini kuat, dewasa, tapi masih membawa jejak anak yang pernah saya gendong. Di dalam taksi menuju restoran, saya menata napas. Jalanan kota berkilau dengan lampu dan mobil-mobil yang melaju cepat. Taksi berhenti di depan gedung kaca tempat restoran itu berada, lampu hangat menerobos kaca, bayangan orang berbicara dalam potongan-potongan gelap. Ketika saya turun, saya sengaja berjalan sedikit lambat, membiarkan sepatu saya menggoes lantai marmer tua, menciptakan bunyi yang tidak mewah tapi cukup berirama. Markus meyakinkan saya dengan senyum yang cemas. Dia masih sempat berbisik, "Kalau mereka berkata sesuatu, jangan terpancing, Ma." Restoran itu sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi suasananya membuat ruang terasa mewah. Cahaya lampu temaram yang jatuh seperti tirai, piring-piring porselen yang berkilam, dan aroma rempah yang halus dari dapur. Kami duduk di meja panjang yang sudah dipersiapkan keluarga Simone. Mereka datang lengkap. Simone memakai gaun yang rapi. Veronica, ibunya, bersandar anggun dengan tangan yang selalu menata rambutnya. Dan Franklin, ayah Simone, berbicara dengan suara rendah yang menghela eksklusivitas. Ada hal di antara mereka, sebuah bahasa tubuh yang mengatakan, "Kami punya standar. Kami tahu bagaimana mengukur siapa pantas di dekat kami." Pembicaraan awal melayang di udara seperti tekanan mikro. Topik-topik ringan tentang pekerjaan Markus, rencana liburan kecil, pujian samar untuk pesta pernikahan. Awalnya saya ikut tersenyum, mengangguk, bermain peran sebagai ibu sederhana yang bangga tapi tidak ingin menonjol. Saya sengaja menahan diri saat server menaruh gelas anggur. Mereka menawarkan pilihan terbaik dari daftar. Saya memilih air mineral. Saya perlu menjaga penampilan biasa itu. Namun hal-hal kecil mulai muncul seperti keretakan pada porselen halus. Veronica, dengan suara yang manis namun tajam, menanyakan secara tak langsung tentang dukungan finansial. "Markus, bagaimana keadaan pekerjaanmu sekarang?"
Kita tentu ingin memastikan mereka bahagia. Kita bisa membantu jika perlu ya. Ada nada di sana. Sebuah asumsi bahwa keluarga saya mungkin bergantung pada uluran tangan. Saya merasakan setiap kata itu seperti angin dingin yang menyusup ke balutan gaun tipis. Simone tersenyum canggung dan Markus tampak lebih pucat. Ibu, Mas sudah baik-baik saja, ujarnya. Ada ketegangan yang tumbuh. Saya menunduk, menata serbet di pangkuan, memainkan peran yang saya pilih. Saya ingin melihat sejauh mana mereka akan melangkah. Apakah mereka akan menawarkan kompromi merendahkan? Apakah mereka akan mengukur nilai seorang ibu dari kemampuan dompetnya? Setelah beberapa menit, percakapan itu bergeser lebih langsung. Franklin, yang selama ini pendiam, menyisipkan satu kalimat penuh niat. Kita paham kalau keluarga baru kadang butuh penyesuaian. Kalau terasa berat, keluarga kami bisa membantu. Mungkin sedikit kontribusi setiap bulan, supaya semuanya lebih mudah. Veronica menatap saya sambil tersenyum, tetapi di balik senyumnya ada semacam evaluasi. Mata yang memindai seolah memeriksa kualitas kain tanpa menyentuhnya. Lalu, kata-kata yang menempel seperti lem. $500 sampai $700 sebulan. Mereka menyebut angka itu seolah-olah itu adalah solusi paling murah hati di dunia. Suara itu datang dari Ibu Simone, dengan nada yang memberitahu, kami siap membantu agar keadaan tetap nyaman bagi kami. Di ruangan itu, kata-kata itu membentuk garis pemisah. Mereka menilai saya sebagai masalah yang bisa diselesaikan dengan cek langganan, bukan sebagai manusia yang memiliki sejarah, bukan sebagai ibu yang membangun hidupnya sendiri, tetapi sebagai beban yang bisa diatasi seharga beberapa ratus dolar. Saya ingat momen itu dengan detail karena setiap gerak tubuh saya terasa lambat. Saya mengamati reaksi Markus. Dia menunduk, memegang ujung serbet, nafasnya seperti menahan badai. Simone memandang ke bawah, jelas terganggu tetapi ada kecanggungan menahan diri. Dia belum belajar bagaimana bersikap terang-terangan menentang ayah dan ibunya. Veronica memelihara senyum sopan itu, namun di mata saya terpancar sesuatu yang lain, sebuah perhitungan tentang apa yang pantas dan apa yang tidak. Dalam sekejap, saya merasakan semua beban perjalanan hidup saya mengalir ke permukaan. Bayangan malam-malam saya duduk di meja makan kecil di apartemen kami, membagi roti dengan Markus saat uang menipis. Bayangan percakapan di ruang ganti ketika saya menolak pinjaman, memilih untuk bekerja tambahan. Semua itu berkumpul menjadi satu keputusan spontan. Malam ini, saya tidak akan menerima status yang mereka coba tawarkan pada saya. Saya menaruh sendok saya perlahan. Suara logam yang bersentuhan dengan piring menimbulkan bisik yang asing dalam suasana mewah itu. Saya menatap ke arah Veronica, yang tampak terkejut karena saya menatap kembali. Bukan karena saya terintimidasi, tetapi karena saya menilai, dengan kalam, apa yang sebenarnya terkandung di balik budi pekerti mereka. Maaf, kata saya, membuka percakapan yang sudah menunggu. Suara saya tenang, dan saya sengaja memecah pola ramah yang dibangun mereka. Saya tahu niat baik bisa datang dalam banyak bentuk, tapi mari kita jujur malam ini. Apakah kamu menawarkan ini, $500 sampai $700 per bulan, karena kamu percaya Markus butuh bantuan, atau karena ini cara kamu mengatur siapa yang pantas berada di meja makan ini? Ruangan hening sejenak. Ada yang mencoba mengganti topik, ada yang membenarkan niat, namun saya terus menatap. Markus menunduk, memegang ujung serbet, nafasnya seperti menahan badai. Simone menatap ayahnya, mencari tanda-tanda apakah dia akan membiarkan ini berlalu. Veronica mengangkat dagu, seperti yang biasa dilakukan seseorang yang tidak suka dipertanyakan. Ini bukan soal uang, Franklin menyela, suaranya rendah. Ini soal keseimbangan. Kita hanya ingin memastikan semua berjalan baik untuk anak kami. Nada itu seolah menutup pengertian menjadi masalah konkret yang bisa diatur. Tentu, saya membalas, tapi keseimbangan yang kamu maksud seringkali terbungkus dalam asumsi. Asumsi bahwa ada yang harus diatur karena mereka tidak memiliki kemampuan. Asumsi itu menilai seseorang dari ukuran yang paling dangkal. Saya datang malam ini bukan mencari bantuan. Saya di sini untuk melihat apakah keluarga yang saya sambut masuk ke dalam hidup Markus akan menilai dia atau menilai saya berdasarkan uang. Kata-kata saya membuat beberapa orang meringis. Suasana yang semula manis berubah menjadi agak asam, seolah ada lemon tersembunyi dalam makanan penutup. Veronica memiringkan kepala, menilai lagi. Ara, kenapa tidak bicara terus terang saja tentang situasimu? Kita tidak bermaksud merendahkan. Itu adalah momen di mana saya harus memilih. Terus membuka luka dengan kata-kata yang tajam atau menahan kebenaran yang lebih besar untuk momen lain. Saya memilih yang kedua. Saya menahan bagian yang paling brutal. Informasi yang bisa menghentikan permainan mereka seketika. Membuat semua asumsi mereka runtuh. Karena saya ingin melihat reaksi mereka terlebih dahulu. Saya ingin mereka mengerti dengan perasaan apa yang mereka lakukan. Pengungkapan besar saya simpan sebagai puncak, bukan alat untuk menghukum secara brutal.
Percakapan bergeser lagi, namun kini berisi ujian kecil. Pertanyaan-pertanyaan tentang pekerjaan Markus, komentar-komentar yang menyelipkan rasa kekhawatiran tentang masa depan, dan usulan-usulan bantuan yang terdengar semakin seperti tawaran barter martabat. Saya mengikuti, memberikan jawaban belepotan yang disengaja, cukup untuk membuat mereka percaya skenario saya, cukup untuk melihat mereka membuka selimut simpati dengan syarat. Markus tak kuasa menahan diri. Setelah beberapa pertanyaan yang membuat wajahnya memerah, dia berdiri. "Cukup, Ma," katanya, suaranya bergetar. "Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Ini bukan caranya memperlakukan ibu saya." Ada keberanian di sana, tetapi juga kecemasan. Keberanian karena ia akhirnya menentang orang tuanya. Kecemasan karena ia masih mendengar bisikan-bisikan sosial yang menakutkan. Veronica tertawa kecil, bukan tawa yang tulus, lebih seperti tawa yang menandakan ketidakyakinan. "Markus, ini bukan tentang merendahkan ibumu. Kita hanya ingin memastikan semuanya rapi. Kamu tahu bagaimana dunia ini." Nada pembenaran itu menutup niat seperti kain tebal. Setelah perdebatan kecil yang lebih terasa seperti permainan kata, seorang pelayan datang membawa tagihan kecil, makanan yang dipesan, dessert yang hampir tak tersentuh. Ada momen ketegangan ketika Simone tanpa sadar menjulurkan kartu kreditnya untuk membayar. Saya melihat Markus merogoh saku, wajahnya setengah panik ketika kartu itu ditarik, dimasukkan ke mesin dan sebuah tanda merah kecil muncul pada layar. Suasana di meja berubah dari kesopanan menjadi kekakuan. Kartunya ditarik kembali. Simone menatap layar dengan mata besar, wajahnya memerah. Bagaimana bisa? Dia berbisik. Franklin mencoba mengambil alih, namun ada bisik-bisik yang menyebar di antara mereka. Iklan halus tentang reputasi, tentang standar yang harus dijaga. Veronica menatap Simone, lalu menatap Markus. Ada nuansa kecewa, bukan pada keadaan yang sebenarnya, tetapi pada penggambaran citra yang menurutnya kurang sempurna. Saya duduk, menonton reaksi mereka dengan tenang yang sengaja saya pertahankan. Ada kesempatan untuk melangkah maju, untuk menutup adegan dengan tindakan dramatis, mencabut kartu saya, menunjukkan saldo, memamerkan apa yang mereka pikir saya tidak miliki. Namun saya menahan diri, menimbang setiap kata, setiap gerakan. Saya tahu pengungkapan itu memiliki kekuatan, saya juga tahu konsekuensinya. Sebelum saya melangkah lebih jauh, ada sebuah suara lembut dari Simone, hampir tak terdengar. Maaf. Kata-kata itu seperti kunci kecil yang menunjukkan bahwa ada tempat untuk pertobatan di antara mereka. Saya menatapnya, melihat kekangan pada raut wajahnya. Ia ingin membela, tapi takut pada gelombang yang akan dia hadapi di rumah. Saya mengangkat tangan, menahan percakapan yang mulai memanas. "Baik," kata saya pelan. "Mari kita jangan lagi mengukur manusia dengan angka-angka. Markus adalah pria yang saya bambahkan. Apakah itu cukup untuk kalian?" Suara saya tidak minta izin atau belas kasihan. Suara saya menuntut pengakuan atas sesuatu yang tak bisa dibeli. Ruangan itu menjadi terlalu kecil untuk semua kepalsuan dan sandiwara. Lampu-lampu yang tadinya menerangi meja, kini tampak memantulkan ketegangan. Di dalam hati, sebuah keputusan mengeras. Jika mereka akan menganggap martabat saya sebagai sesuatu yang bisa ditawar dengan $500 sampai $700 per bulan, maka saatnya kebenaran yang lebih besar keluar. Saya sudah menahan informasi penting sepanjang acara untuk alasan yang saya anggap benar. Kini seolah ada bara yang harus dikeluarkan. Kebenaran itu akan membakar pengukuran-pengukuran dangkal yang mereka gunakan. Masih ada beberapa detik sebelum saya mengubah malam itu menjadi titik balik. Saya melihat Markus yang kini menatap saya seperti meminta jawaban. Apakah saya akan membiarkan mereka memperlakukan kita seperti komoditas, atau apakah saya akan mengembalikan harga pada hakikatnya? Simone menunduk, berbisik pada dirinya sendiri. Veronica menyilangkan tangan, menunggu agar situasi kembali rapi. Franklin tampak bingung, seolah tidak pernah menghadapi wanita yang menolak ditempatkan pada lembaran cek bulanan. Saya menarik napas, dan dalam napas itu ada semua malam-malam yang saya lewatkan. Semua pilihan yang mengantar saya pada posisi ini. Saya membuka mulut, bersiap mengungkap sesuatu yang akan memutar kembali interpretasi mereka tentang saya, dan mungkin membangun titik balik yang tak terduga. Di saat itu, pintu restoran terbuka untuk satu tamu baru yang masuk, membawa aroma hujan dari luar. Seorang pria tua dengan mantel basah menoleh sekilas, melihat sekelompok orang yang duduk dalam drama kecil mereka sendiri. Di sebelah meja, gelas-gelas bergetar halus. Semua tatapan tertuju pada saya. Saya menahan kata-kata terakhir di bibir saya. Saya tidak tahu apakah apa yang akan saya ucapkan akan menyembuhkan atau menghancurkan. Tetapi saya tahu satu hal, setelah kata-kata itu tidak akan pernah sama lagi. Saya menarik napas, menunggu agar ruangan kembali padam dari suara gelisah yang tiba-tiba pecah. Semua meja lain tampak berjalan di orbitnya sendiri. Gelak tawa, gelas yang berdenting, percakapan yang tampak biasa.
Tetapi di meja kami, waktu melambat seperti cairan tebal. Mata semua tertuju pada saya. Saya tahu, seketika, kata-kata yang hendak saya ucapkan akan merobek tirai. Tidak ada lagi jalan kembali ke kepalsuan. Saya menatap Markus, mata laki-laki yang dulu saya gendong, mencari izin yang tak perlu diucapkan. Saya punya sesuatu yang harus saya katakan. Suara saya tenang, tanpa getar. Saya tidak ingin ngobrol cerita hidup saya seperti jualan barang, tapi saya juga tidak akan jadi objek simulasi untuk menguji kewajaran nilai manusia. Veronica menyunggingkan senyum diplomatik, suara lembutnya mencoba menutup retakan. Ara, kami, sebelum kalian menawari bantuan lainnya, saya menyelah. Mari kita jujur saja. Saya bukanlah seorang yang butuh diberi. Saya adalah regional director di perusahaan tempat saya bekerja. Penghasilan saya tidak menyembunyikannya, adalah USD 40.000 per bulan. Kata-kata itu jatuh seperti batu di permukaan kolam. Ada bunyi kecil, sendok yang diletakkan ulang, kursi yang sedikit bergeser. Markus menatap saya seperti baru pulih dari mimpi. Simone menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Veronica mengangkat alis, kombinasi antara keterkejutan dan usaha merangkai narasi pembelaan. Ada beberapa detik hening yang seperti memaksa semua orang untuk memproses informasi yang bertentangan dengan asumsi mereka. Mereka sudah menempatkan saya di satu kotak ibu yang mungkin butuh pertolongan. Dan kini tiba-tiba kotak itu terbuka, dan isinya bukan apa yang mereka sangka. Markus memulai, suaranya tipis karena antara kaget dan campur aduk perasaan. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu membiarkan mereka? Karena, jawab saya, menatap Veronica, saya ingin tahu siapa yang mencintai anak saya. Bukan karena gaji, bukan karena kartu kredit, bukan karena down payment rumah atau honeymoon yang kalian bantu. Saya ingin tahu siapa yang berada di sisi Markus saat semua label itu dihapus. Franklin berusaha mengambil nada rasional. Kami tidak pernah bermaksud meremehkan. Kami berkontribusi. Kita membantu dengan DP rumah, dengan honeymoon. Bukankah itu pantas membuat kita peduli? Itu seperti menyiram bensin pada bara. Kata-kata itu mengkondensasi semua yang saya duga. Bantuan yang dibingkai sebagai investasi emosional. Mereka mengira uang memberi hak untuk mengukur nilai, untuk menata urutan prioritas dalam hidup orang lain. Saya menatap Veronica lebih tajam. Saya tahu, dia melihat ini sebagai bukti posisi, alasan untuk menilai. Saya menghargai bantuan yang diberikan, jawab saya pelan. Tapi bantuan itu bukan tiket untuk menilai harga muka manusia. Uang dapat memudahkan banyak hal, itu fakta. Tapi uang tidak memberi hak untuk menata siapa yang pantas hidup seperti apa. Jika kalian memberi karena kalian peduli, terima kasih. Tetapi jika kalian menggunakan angka-angka itu sebagai alat untuk mengatur peran saya dalam kehidupan Markus, maka itu bukan perhatian, itu perdagangan martabat. Suasana memanas. Veronica menajamkan suaranya. Ara, kamu memainkan permainan yang berbahaya. Kamu datang berpura-pura miskin untuk menguji kami, itu tidak adil. Saya merasakan darah memanas, bukan karena marah, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, lelah yang sejak lama menunggu pengakuan dari dunia. Saya tahu itu bukan pendekatan yang standar. Aku mengakui, saya menyusun skenario ini bukan untuk menghukum, tetapi karena saya khawatir Markus akan terlena. Saya ingin melihat apakah ketika dunia menawarkan solusi sederhana, pagar uang, orang-orang yang kita sebut keluarga akan memilih kenyamanan mereka sendiri atau memilih untuk menghormati identitas orang lain. Veronica bergeming sejenak, kemudian mengangkat bahu. Kamu tidak bisa begitu saja memancing dan kemudian menuduh orang lain. Ini seharusnya diskusi yang dewasa. Diskusi dewasa diawali dengan kejujuran, jawab saya, dan aku sudah jujur sekarang. Percakapan itu berubah menjadi adu argumen yang tiap katanya punya beban sejarah. Mereka bicara soal kontribusi finansial, soal rasa tanggung jawab, soal citra keluarga. Aku mendengarkan, tapi aku tidak membiarkan emosi menuntun. Ini bukan tentang siapa yang benar 100%. Ini tentang momentum untuk menunjukkan batas. Lalu terjadi sesuatu yang kecil, tetapi yang memicu perubahan dramatis di meja. Simone, dengan mata yang masih basah karena terkejut, mencoba membayar tagihan itu lagi. Kali ini bukan karena malu, melainkan karena naluri. Dia ingin memperbaiki keadaan. Kartu itu dimasukkan, mesin berkedip, dan muncul simbol merah yang sama. Ekspresi di wajah Simone runtuh menjadi campuran kebingungan dan malu. Bagaimana bisa? Franklin mendesah. Kartu yang sama, reputasi. Veronica menoleh pada Simone dengan nada yang sulit disamarkan. Kecewa bukan kepada sistem, tetapi kepada citra yang dirasa telah tidak sejalan. Mereka terperangkap pada belenggu citra. Di momen kekoyakan itu, aku tahu aku punya pilihan. Mengungkapkan saldo rekeningku, memamerkan kartu hitam yang selama ini kubawa tersembunyi, atau mengambil jalan yang lebih damai namun efektif. Aku menelusuri tas kecilku dengan gerakan yang tenang, tanpa basa-basi. Semua orang menatap, menunggu adegan yang mungkin akan datang.
Aku mengeluarkan dompet kulit yang sederhana, mengambil sebuah kartu, Centurion, yang selama ini hanya aku, dan menatapnya beberapa detik sebelum mengangkatnya. Tidak ada pamer kata-kata, cukup tindakan. Aku akan bayar, aku berkata, menambahkan nada tanpa kepuasan. Bukan untuk menunjukkan siapa aku, tetapi untuk menutup tagihan kita dan melanjutkan makan malam. Namun sebelum kita pergi, satu hal lagi yang ingin saya jelaskan. Pelayan datang lagi dengan mesin. Aku menyerahkan kartu Centurion. Dia memasukkan, menunggu. Layar mengonfirmasi transaksi. Ada reaksi halus, kebingungan, kekagetan yang tak termanifestasi. Veronica terlihat seperti tersentak, bukan karena uangnya keluar dari rekeningku, tetapi karena kekuatan simbolik yang dibawa kartu itu. Bukan sekadar uang, tetapi tanda bahwa saya memiliki otonomi, kebebasan untuk memilih bagaimana saya hidup. Saat pelayan mengembalikan kartu dan jawaban tanda terima, Franklin dengan nada yang agak terganggu berkata, "Ini bukan tentang kartu, Ara. Ini tentang cara. Apa yang disebut cara kalian seringkali lagi-lagi berkaitan dengan siapa yang mengontrol," jawabku. Mereka menawar $500–700 per bulan, bukan sebagai tawaran belas kasih, tetapi lebih seperti kontrak. Kami akan merawat ibu jika ibu menerima peran yang kami definisikan. Itu bukan perhatian, itu transaksi. Malam itu perdebatan terus meninggi. Markus berdiri, kali ini dengan sumber keberanian yang lebih mantap. Cukup, suaranya lebih tegas. Ibu tidak butuh diurus seperti barang. Dia adalah ibu saya. Saya tidak minta orang lain mengukur nilai keluargaku. Kita akan mengatur ini berdua, tanpa kalian mengontrak kehadiran orang tua saya. Itu adalah titik balik di mana dinamika relasi berubah. Saya melihat cara Markus berbicara kepada orang tuanya, bukan melawan dengan kebencian, melainkan menegaskan batas. Ada kesadaran baru di dalam dirinya, hasil dari melihat ibunya menahan harga diri selama bertahun-tahun. Veronica berusaha membalas, mencoba memutar logika bahwa kebaikan mereka salah diartikan. Tapi ada jeda yang panjang. Pekerjaan kata-katanya kini tidak semudah mempengaruhi opini orang lain. Kata-kata mereka yang sebelumnya menusuk, kini memantul pada refleksi yang dipaksakan oleh fakta. Ara bukanlah korban yang mudah ditawar. Malam itu berakhir tanpa kepuasan penuh. Kami meninggalkan restoran dengan perasaan campur aduk, marah, lega, hampa, dan anehnya sedikit ringan karena kebohongan kaki tiga yang kubuat telah ditarik. Di luar, hujan mulai turun tipis, memukul trotoar dengan suara rap kecil. Markus menggenggam tanganku. Bukan lagi anak kecil yang aku peluk, melainkan rekan hidup dewasa yang bersama-sama harus menegakkan batas dengan kedua keluarganya. Di perjalanan pulang, Markus memecah keheningan. "Ma, aku sangat menyesal," katanya. "Seharusnya aku lebih vokal sebelumnya. Aku tidak tahu mereka akan sampai pada penilaian seperti itu. Aku sengaja melakukan ini untuk melihat," aku mengakui. "Tapi aku juga tidak ingin melukai perasaanmu. Ini mengerikan, aku tahu. Cara itu, berpura-pura, adalah sebuah ujian moral. Aku menimbangnya berhari-hari, Markus. Aku sudah memikirkan risikonya, termasuk kemungkinan menyakiti orang yang kau cintai." "Aku tahu," katanya. "Tetapi aku juga takut hubungan ini jadi terasa seperti bargaining. Aku ingin Simon tahu bersamaku, bukan bersama bayangan mereka." Kami pulang dalam kesunyian yang penuh pemikiran. Di apartemen kecilku, aku menatap dinding yang penuh foto-foto lama. Markus waktu balita, kami di meja makan kecil saat kehabisan uang, wajah lelahku setelah shift. Foto-foto itu mengingatkanku kenapa aku memilih jalur hidup ini. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menjaga kemerdekaan Markus. Menjadi ibu seringkali berarti memilih tugas-tugas tak populer demi tumbuh kembang anak. Malam-malam berikutnya terasa berat. Kabar tentang makan malam itu seperti rumor yang mendesis, tapi tidak menyebar ke banyak orang. Hanya cukup untuk mengguncang hubungan kami. Markus dan aku berbicara panjang tentang batasan, tentang bagaimana ia hendak menempatkan obrolan dengan orang tuanya, tentang cara kami akan menangani intervensi finansial di masa depan. Satu hal yang kami sepakati, mereka harus dihormati, tetapi juga diberikan batas yang jelas. Tidak ada lagi tawaran uang yang diselipkan seperti syarat masuk ke dalam keluarga. Jika mereka ingin memberi karena cinta, kami akan menerima, namun bukan sebagai alat penilaian atau kontrol. Dan jika itu jadi syarat, maka terima kasih, tapi kami tidak butuh. 3 hari kemudian, pintu apartemenku diketuk. Saya membuka, melihat Simon berdiri di ambang dengan wajah yang pucat. Mata yang siang itu penuh malu, kini berisi penyesalan. Ia membawa buku kecil, kertas, dan tas selempang yang lebih sederhana dari gaun yang dipakai saat makan malam. "Ara," katanya, suaranya patah tetapi polos.
bolehkah aku masuk? Aku mengamati dia beberapa detik. Ada sesuatu di sikapnya yang tidak lagi pasif. Ada keteguhan yang baru, seperti orang yang semalaman memikirkan tindakannya dan memutuskan untuk memperbaiki. Aku mengajaknya masuk. Kami duduk di meja kecilku sambil minum teh hangat. Hujan kecil menyisakan aroma basah pada udara. "Maaf," katanya, langsung tanpa basa-basi. "Aku merasa aku salah. Aku tidak membela kamu saat mereka mengatakannya. Aku takut pada reaksi mereka, pada cara mereka menilaimu, dan aku memilih diam. Aku menyesal." "Aku tahu," jawabku lembut. "Keheninganmu saat itu turut mempengaruhi keadaan, tapi aku juga mengerti ketakutanmu." Hidup dalam keluarga seperti itu mengajarkan banyak orang untuk mengalah. "Ara, aku ingin belajar," Simone melanjutkan, matanya berkaca-kaca. "Aku ingin tahu bagaimana caranya menghormati orang lain tanpa membuat mereka merasa lebih rendah. Aku ingin tidak lagi menjadi pihak yang membenarkan pernyataan orang tuaku saat mereka salah. Tolong ajari aku." Ada momen di mana aku ingin menutup semuanya dengan satu kata, tidak. Tetapi hidup telah mengajari aku betapa pentingnya membuka ruang pembelajaran, terutama bagi mereka yang belum diajarkan. Aku menghela napas dan mulai bercerita. Bukan menyalahkan, melainkan memberi konteks. "Kita semua belajar dari keluarga," aku mengatakan. "Kadang kita meniru tanpa menyadari bahwa beberapa kebiasaan itu menyakiti orang di sekitarnya. Aku juga pernah salah. Markus pun. Yang penting adalah kita mau berubah." Selama kunjungan itu, Simone mendengarkan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ia bertanya tentang masa kecilku, tentang kerja keras yang membuatku menempati tempat yang sekarang. Aku menceritakan malam-malam ketika aku menempuh pendidikan sambil bekerja, tentang shift panjang, tentang keputusan sulit menolak pinjaman yang membuatku harus tidur lebih sedikit, agar bisa membayar tagihan rumah. Ceritaku bukan untuk pamer, tetapi untuk memberi konteks, agar ia mengerti bahwa di balik penampilan sederhana, ada kebaktian yang tersembunyi. Kami berbicara tentang martabat, bahwa menghormati berarti mengakui usaha orang lain, bukan menukar kepatuhan dengan cek. Simone menanggapi dengan air mata, bukan karena aku ingin membuatnya merasa bersalah, tetapi karena ia sepertinya merasakan berat tanggung jawabnya sendiri. Dalam percakapan itu muncul perubahan halus. Simone menyadari bahwa ia tidak harus memilih antara keluarganya dan cinta pada suaminya. Ia bisa mengajarkan keluarganya cara bersikap lain. Perubahan tidak instan. Bila ada hal yang aku pelajari dari bertahun-tahun bekerja, perubahan nilai membutuhkan waktu. Namun yang paling berharga adalah niat untuk berubah. Simone ingin belajar. Ia meminta aku membantunya memahami batas, cara berbicara kepada orang tua ketika perkataan mereka melampaui garis penghormatan. "Apa yang harus aku katakan?" Ia bertanya. "Bagaimana caranya menegaskan tanpa menjadi pembangkang?" "Apa yang kamu perlukan adalah dua hal," jawabku. "Keberanian untuk berbicara dari posisi kasih, dan ketegasan untuk tidak menerima bantuan yang datang dengan syarat-syarat penghinaan. Katakan, 'Terima kasih atas perhatian ibu, tetapi kami bisa mengurus diri kami sendiri. Kami menghargai bantuan yang tulus, bukan bantuan yang mengukur martabat orang lain.'" Ia mengangguk, menelan suara kecil yang muncul di tenggorokannya. Itu terdengar sederhana, tapi aku tahu itu akan menjadi pertemuan yang sulit. "Kamu tidak sendirian," aku menambahkan. "Markus akan berdiri di sisimu. Tapi ingat, perubahan besar sering dimulai dari hal kecil, seperti berkata tidak pada kalimat yang merendahkan di meja makan." Seiring waktu, Simone mulai mengubah perilakunya. Bukan dengan drama besar, tetapi langkah-langkah kecil. Menolak menertawakan hinaan, mengambil tempat untuk membela, mengatakan pada ibunya bahwa beberapa komentar tidak relevan. Markus berdiri teguh di sampingnya. Itu memberikan harapan, bukan karena keluarga Simone langsung menjadi model kebajikan, tetapi karena ada pergeseran di dalam dinamika rumah tangga itu. Perubahan tidak selalu spektakuler, biasanya ia halus, seperti akar yang merambat. Beberapa minggu berlalu, ketersinggungan tidak serta-merta hilang, namun percakapan antara kami berubah dari penghakiman menjadi dialog. Veronica belum sepenuhnya berubah. Ada saat ia kembali ke pola lama, dan aku tetap menegur dengan tenang batas yang aku butuhkan. Franklin lebih pendiam, tampak merenung. Mereka memberi hadiah, bukan uang, tetapi undangan untuk makan siang santai tanpa agenda. Itu langkah kecil yang aku sambut. Di sela-sela itu, aku masih menjalani rutinitas sederhana. Bangun pagi, membuat kopi, menatap kota dari jendela kecil di apartemenku. Ada kebiasaan yang menyenangkan, berjalan di taman, duduk di bangku dekat kolam, melihat orang-orang berlalu dan para pejalan kaki yang membawa kisahnya masing-masing. Suatu hari, aku bertemu seorang wanita tua yang duduk menyuapi burung merpati. Kami mulai bicara, bertukar celoteh ringan tentang cuaca, keluarga, dan kebijaksanaan kecil hidup. Ada yang bilang kita harus belajar melepaskan beban, katanya tiba-tiba. Matanya yang keriput menatap jauh. Tapi sebenarnya melepaskan bukan berarti meninggalkan.
Melepaskan adalah memberi ruang untuk sesuatu yang lebih ringan. Kata-kata itu menempel di hatiku. Mungkin inilah yang aku rasakan setelah semuanya. Perasaan bahwa aku melepaskan beban perlu dianggap atau dipuji. Aku memilih batas, aku menyatakan harga diri, dan dari itu aku memperoleh kebebasan baru. Bukan berupa kekayaan yang ditunjukkan, tetapi berupa ruang batin yang lebih luas. Aku tidak lagi menghitung pengakuan dari orang lain sebagai ukuran harga diriku. Ada momen refleksi yang jernih ketika aku duduk sendiri malam hari, menulis surat kecil pada Markus. Bukan surat panjang, melainkan pesan yang isinya sederhana. Jangan biarkan siapapun membeli atau menjual cintamu. Ia membalas dengan emotikon sederhana, namun kata-katanya berikutnya membuatku tersenyum. Ma, tahu mengajarkan aku bukan hanya bagaimana bekerja keras, tapi juga bagaimana berdiri dengan kepala tegak. Ketegangan dalam keluarga kami tidak hilang sepenuhnya. Ada luka kecil yang perlu dijahit dengan waktu. Veronica kadang masih menyelipkan komentar yang menyinggung, namun kini aku membalas dengan batas yang lembut tetapi tegas. Aku memberitahunya bahwa jika komentar itu diulang, aku akan pergi dari meja. Anehnya, hadapi penggunaan batas itu seringkali membuat topik-topik tersebut hilang lebih cepat daripada pertarungan panjang. Satu hal yang selalu saya tekankan pada Simone saat ia datang. Keberanian bukan berarti semena-mena menolak orang tua. Keberanian adalah memilih untuk berbicara dengan empati sambil menjaga martabat diri. Ia perlahan mulai meniru contoh itu. Ketika ayahnya membuat lelucon yang merendahkan, Simone menatap dan mengatakan, "Ayah, itu tidak perlu." Bukan konfrontasi yang memecah, tetapi penegasan yang menuntun. Pada akhirnya, transformasi utama bukan pada Veronica atau Franklin sebagai individu yang berubah total, tetapi pada keseluruhan hubungan. Mereka mulai melihat batas-batas, dan Markus serta Simone belajar menegosiasikan peran serta kontribusi keluarga besar mereka. Kita menyusun aturan baru. Ketika ada tawaran bantuan finansial, itu akan dibicarakan bersama, tanpa ada syarat yang mengekang martabat. Jika orang tua ingin membantu, mereka harus sadar bahwa bantuan itu adalah hadiah, bukan alat tawar-menawar. Ada momen yang manis beberapa bulan kemudian. Keluarga kami berkumpul lagi, bukan untuk sebuah acara besar, tetapi hanya untuk makan siang sederhana di teras. Veronica menaruh sepanci sup dan mengangkat wajah saat aku memuji rasanya. "Ara, kau selalu tahu sedikit garam," katanya sambil tersenyum kecil. Itu bukan pengakuan besar, itu lebih mirip pergeseran sikap kecil. Sebuah pengakuan bahwa kehadiranku sejajar, bukan diukur oleh saldo rekening. Saya tidak menampilkan diri saya sebagai pemenang yang menari di atas kehancuran orang lain. Pengungkapan di restoran itu memberi pukulan, momen yang memaksa pengakuan, tetapi itu bukan semata kemenangan ego. Ada rasa bersalah yang harus saya akui. Menyamar bukanlah aksi mulia tanpa konsekuensi. Saya memaklumi rasa bersalah itu, karena menyakiti perasaan orang yang dicintai bisa jadi hasil dari tindakan yang pada awalnya dirancang untuk melindungi. Saya memilih menyampaikan kejujuran di kala yang tepat, dan setelahnya saya bertanggung jawab untuk memperbaiki, menjelaskan, dan membuka ruang untuk perbaikan. Kebebasan yang saya temukan bukanlah kekayaan yang dipajang. Saya masih menikmati hal-hal sederhana. Secangkir kopi di pagi hari, tawa Markus ketika kami menonton berita lama. Surat singkat dari Simone yang berisi pertanyaan tentang resep sup favorit. Kebebasan itu lebih mirip udara yang mudah bernafas. Saya tidak lagi merasa harus mengecilkan diri agar diterima. Saya tidak lagi menunggu penilaian orang lain untuk merasa cukup. Tentang materi, uang memberi pilihan. Uang tidak memisahkan kelas orang. Manusialah yang sering menggunakan uang untuk memisahkan. Aku memilih menempatkan uangku pada prioritas yang memberikan makna nyata, memastikan Markus dan keluarganya tidak perlu berutang karena kecemasan citra, memberi donasi kecil pada komunitas yang membantu ibu-ibu tunggal memulai usaha, dan menyisihkan sebagian untuk liburan sederhana yang kami rencanakan sendiri, sebagai keluarga yang tahu nilai kerja keras. Akhirnya, ketika aku duduk di bangku taman itu beberapa minggu kemudian, menonton daun-daun berguguran, aku merenungkan semuanya. Ada wanita tua yang biasa memberi sisa roti pada burung yang kini datang menyapa. Ia tersenyum dan berkata, "Kamu terlihat bebas." Aku menatapnya, memahami makna sederhana itu. Kebebasan bukan sesuatu yang tiba-tiba, jawabku, melainkan sesuatu yang kita pilih setiap hari. Kita memilih untuk menegakkan batas. Kita memilih untuk tak tergantung pada penilaian orang lain. Kita memilih untuk menjaga martabat. Dia mengangguk. "Itulah yang membuatmu bersinar," katanya. "Bukan uangmu, bukan kartu hitammu, melainkan pilihanmu." Kisah itu, awalnya keras karena dipenuhi rasa malu dan pengungkapan, berakhir dengan pelajaran tenang.
Martabat tidak untuk diperjualbelikan. Aku tidak mengklaim memberi pelajaran moral yang absolut pada siapapun. Aku hanya berbagi apa yang terjadi padaku, keputusan sulit, hasil yang mengejutkan, dan transformasi kecil yang membawa kita pada cara hidup yang lebih sehat. Markus kini berdiri lebih tegar ketika berbicara dengan orang tuanya. Simone tak lagi pasif. Ia belajar membela tanpa membenci. Veronica dan Franklin, meskipun tidak sempurna, perlahan-lahan memahami bahwa cinta yang memangku tidak bisa diukur oleh cek atau pengeluaran. Jika ada satu kalimat yang ingin kupegang sebagai penutup, itu bukan kebanggaan atas uang atau kartu apapun. Itu adalah sesuatu yang sederhana. Kamu tidak layak dijual. Kamu tidak perlu membeli penghargaan untuk mendapatkan tempat dalam hidup orang yang kamu cintai. Martabat muncul ketika seseorang berdiri dalam kejujuran, mengajarkan orang di sekelilingnya tentang tata cara menghormati dan memilih kebebasan batin daripada payung dari penilaian. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jika pengalaman seperti ini mengusik hatimu, atau mungkin kamu pernah berada di posisi yang sama, tuliskan ceritamu di kolom komentar. Saya ingin membaca dan belajar dari kalian. Jangan lupa subscribe untuk cerita nyata lain yang menyentuh batas-batas kehidupan dan memberi ruang pada martabat.